Selamat datang di ibadah kita, amin. Event Pradi Ayon. Kita percaya ini event yang dahsyat, amin. Kita beribadah kembali dan kita membangun Indonesia yang baru, amin. Kita percaya saudara ini hari yang baru bagi kita, dimensi yang baru terbuka, amin. Saudara, saya percaya bahwa ibadah kita ibadah yang dahsyat, amin. Tempat di mana roh Allah tercurah di tempat ini. Kita tidak biasa lagi, amin. Katakan kanan kirinya, jangan biasa. Jangan biasa datang. Engkau orang yang hebat. Engkau adalah orang yang kuat. Engkau diperuntukkan bagi kota dan bangsa. Engkau diperuntukkan untuk keluargamu. Engkau diperuntukkan bagi domainmu. Engkau diperuntukkan bagi Tuhan. Pekerjaan Tuhan nyata bagimu, amin. Pekerjaan Tuhan nyata bagi kita, amin. Dan kita akan menyorakkan dia, amin. Sorak-sorai bagi dia, amin. Katakan amin. 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 Berikan kemuliaan bagi dia. I'm gonna sing, katakan, in the middle of this room, louder and yes, you're gonna hear my praises, Lord. I'm from the yes, hope we'll rise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Kemanapun kami berada ya Allah, namamu yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan Tuhan. I raise a hallelujah, oh, in the presence of my enemy. Yeah, I raise a hallelujah, louder than the sing, I'm gonna see, amen. In the middle of this room, louder and louder, you're gonna hear my praises, Lord. I'm from the exit, hope will around me. Death is defeated, I'm gonna sing. Darkness flees. How it was the darkness flees. I raise a hallelujah in the middle of the mystery, Lord. In the middle of the mystery, I raise.
kita. Our King is alive. Our King is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Our King is alive. Our King is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Oh, berikan kemuliaan bagi Dia. Jesus is alive. Amin, amin. Saudara, kita juga bersama saudara kita dari Mount Zion. Mari kita beri tepuk tangan. Ada Pastor Junikson, Pastor Nuriani di tempat ini bersama dengan kita. Dan luar biasa saudara, ingat kalau kita berkumpul, beribadah bersama, sorga terbuka. Apalagi kita menyadari saudara saat kita berkumpul naik ke Gunung Sion, Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya, dan itu sangat dahsyat. Baik, saudara siap hari ini? Yes. Saya memulai dari mana saudara? Mari kita lihat dulu di Kisah pasal yang kedua. Saya memulainya dari sini saudara. Kisah pasal yang kedua. Kisah pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saya ingin kita memperhatikan ada dua kata yang sangat indah yang menjadi pesan bagi kita di sesi ini saudara. Yaitu di ayat yang pertama, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, maka ayat yang kelima, waktu itu. Ini dua kata yang menjadi pesan bagi kita sangat kuat di sesi ini. Ketika tiba hari Pentakosta, maka waktu itu. Saudara, yang saya mau bagikan adalah begini. Ketika tiba hari Pentakosta, ketika tiba pencurahan Roh, ketika tiba hari Roh bekerja, tibalah waktunya. Saya ingin memberi penekanan di situ. Ketika tiba hari Roh bekerja, maka tibalah waktu Tuhan. Ketika Roh dicurahkan, maka tibalah waktunya. Tibalah penggenapannya saat Roh dicurahkan, saat Roh bekerja. Jadi untuk kita bisa memasuki musim Tuhan, memasuki waktu Tuhan, baik pribadi, baik korporat, Roh harus bekerja. Di dalammu, di dalamku, di dalam kita. Prophetic timing ditentukan saat Roh bekerja. Saya ingin membagikan lagi untuk menguatkan dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang keempat maksud saya. Lukas pasal yang keempat ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, ini Yesus. Pada hari ini genaplah nas ini. Sewaktu kamu mendengarnya, pada hari ini. Pada saat kapan? Pada saat Yesus dipenuhi Roh.
pada saat Yesus dipenuhi roh, genaplah nas ini. Saudara bisa mengikuti? Karena selama 30 tahun hidup Yesus, belum ada yang terjadi. Tapi saat dia dipenuhi roh, keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis, dan dibawa roh, maka ayat ini berkata, pada hari ini, genaplah nas ini. Saya bisa mengikuti saya. Jadi prophetic timing itu saat roh bekerja. Penggenapan perkataan Tuhan dalam dirimu di saat roh bekerja di dalam dirimu. Saya ingin menguatkan lagi di 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan kata ini. Sejak hari itu. Sejak kapan? Sejak roh berkuasa atasnya. Perjalanan destiny Daud yang sebenarnya dimulai. Karena Daud yang sebenarnya adalah raja, bukan penggembala domba. Dan perjalanan itu dimulai saat roh berkuasa atasnya. Saya bisa mengikuti saya? Saya ingin berbicara seperti ini, saudara, bahwa banyak orang belum memasuki musim Tuhan, belum memasuki waktu Tuhan, belum memahami agenda dan rencana Tuhan. Coba kita lihat perkataan Nabi Yeremia di situ. Mari kita lihat Yeremia 8 ayat yang ke-7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan, tidak mengetahui musim Tuhan. Di mana di sini kekurangannya dari umat itu? Roh Allah perlu bekerja di dalam diri mereka. Karena waktu Tuhan saat roh bekerja. Jadi roh bekerja membawa gereja tahu musim Tuhan, tahu waktu Tuhan, tahu agenda Tuhan, tahu rencana Tuhan. Hal-hal yang baru itu selalu dimulai saat roh bekerja di dalam diri kita. Hal-hal yang baru. Saudara bisa pahami nggak kalau seandainya kita tidak memahami musim? Bisa nggak bayangkan burung-burung yang kita baca tadi tidak memahami musim? Pasti mati. Mereka survive atau hidup karena memahami musim. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena mereka tahu di tempat ini tidak ada makanan, mereka harus pergi ke tempat lain. Jadi banyak kita kalau tidak memahami musim Tuhan, bisa bayangkan bahayanya, saudara. Nah, bayangkan saja kalau misalnya di musim hujan, bisa paham, di musim hujan kita tidak memakai perlindungan, baju-baju yang tebal dan seterusnya. Itu bisa membuat kita sakit. Karena kita nggak bisa melawan musim. Bisa paham? Kalau musim itu datang ya begitu saja. Kalau musim hujan datang, air lebih banyak dari biasanya, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh lebih dari biasanya, dan itu nggak ada yang bisa menahannya. Itulah musim Tuhan. Makanya saat kita bergerak dengan musim Tuhan, semuanya mudah. Semuanya begitu saja terjadi. Orang-orang yang berpartner dengan kita datang begitu saja. Tuayan begitu saja datang. Apa yang tidak mungkin dulu bagi kita, kok mungkin sekarang? Because the season of God. Musim Tuhan datang, saudara. Nah, saya ingin satu lagi. Kita lihat dulu di Kisah pasal yang pertama untuk kita bisa memahami bahwa Roh Kudus adalah kuncinya. Kisah 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masa ini, waktu ini, maukah? Itu bergantung daripada roh yang bekerja dalam dirimu. Ayatnya dikatakan di ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka masa itu akan datang. Masa itu akan datang kalau Roh bekerja atasmu. Jadi itu bergantung padamu, pada roh yang bekerja di dalammu. Maka masa itu akan datang. Jadi saya ingin menarik kesimpulan yang kuat. Saat roh bekerja dalam dirimu, saat itulah penggenapan waktu Tuhan terjadi atas dirimu. Bisa paham? Jadi kita harus mulai memfokuskan bagaimana roh selalu, senantiasa bekerja di dalam dirimu. Karena itu tandanya kita sedang masuk dalam musim Tuhan. Kita nggak bisa melawan musim. Kita nggak bisa menentang musim. Tidak bisa menolak musim. Itu bisa bahaya. Karena kalau musimnya datang, ya begitu saja terjadi. Kita nggak bisa melawannya, menolaknya. Kalau musim hujan, hujan datang saja begitu. Nggak perlu didoakan. Banjir di mana-mana. Bisa paham maksud saya? Nggak perlu kita bergumul untuk hujan turun atau tidak. Kalau udah musim hujan, dia akan datang. Sama itu kalau di di bangsa-bangsa yang mengenal 4 musim. Kadang ada musim salju turun. Mereka nggak perlu berdoa untuk salju turun saat musim salju. Misalnya musim panas, kalau mereka berdoa supaya salju turun, nggak akan turun. Jadi yang paling penting bagi kita adalah musimnya. Kalau di musimnya kita bekerja, kita akan menuai 100 kali. Nah, jadi musim Tuhan ini membuat, disitulah Tuhan bekerja, saudara. Dan untuk mengetahui apakah kita masuk atau tidak, roh bekerja di dalam dirimu. Jadi yang pertama, saudara, kalau roh bekerja di dalammu, maka nomor 1, tibalah waktu penggenapan firman di dalammu. Tibalah penggenapan firman di dalammu. Itu kalau roh bekerja dalam dirimu. Nomor 1. Saudara mungkin memperhatikan di kitab suci dikatakan seperti ini. Maka tampillah Yohanes. Maka tampillah Yesus. Apa kata maka tampillah? Karena roh berkuasa atas hidup mereka. Mengapa sebelum roh memenuhi Yesus tidak disebut maka tampillah dia? Kalian pun begitu. Masa dan saat tampil adalah saat roh bekerja dalam dirimu. Masa-masa promosi adalah masa-masa saat roh bekerja di dalam dirimu. Bisa paham maksud saya? Masa-masa promosi adalah masa-masa itu, saudara. Masa-masa kita diangkat, masa-masa di mana roh bekerja dalam dirimu. Saudara, masih ingatkah kalian waktu Saul mencari seseorang yang pandai main kecapi? Lalu pegawai Saul berkata seperti ini, aku melihat ada seorang anak di Bethlehem. Dia seorang prajurit. Bagaimana mungkin Daud menjadi prajurit? Dia tidak prajurit. Bisa mengerti? Cakap main kecapi, berbahasa yang fluen dan seterusnya. Saul berkata, bawa dia kemari. Mengapa mereka mengamati Daud? Karena roh berkuasa atas Daud. Karena roh berkuasa atas Daud. Mengapa mereka menyebut dia prajurit? Karena setelah roh berkuasa atas Daud, dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Saudara tahu cerita itu? Ketika roh berkuasa atas Daud, dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang, dia menjadi manusia lain. Maka promosi datang, masa-masa pengangkatan datang, masa-masa berjalan dalam destiny datang. Makanya mereka mengenal ada seorang di sana. Bisa paham? Maka tampillah Yohanes, maka tampillah Yesus, maka tampil muncullah Daud. Catat itu, saudara. Saat roh bekerja padamu, itulah saat penggenapan firman. Prophetic fulfillment dalam dirimu adalah saat roh bekerja.
Kita sering mendengar kata-kata prophetic fulfillment, penggenapan perkataan profetik. Itu terjadi kalau Roh bekerja di dalam dirimu. Apa yang kedua, saudara? Yang kita bisa dapatkan, alami kalau Roh bekerja di dalam dirimu. Yang kedua, tibalah waktu berjalan dalam destiny. Tibalah berjalan dalam destiny. Inilah takdir kita yang sebenarnya. Takdir Daud menjadi raja bagi Israel dimulai saat Roh berkuasa atasnya. Sama dengan Yesus, dia bukan tukang kayu. Dialah anak domba yang disembelih. Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia adalah nabi yang membuka jalan bagi Yesus. Bisa paham maksud saya? Jadi perjalanan kita dalam destiny sesuai dengan tulisan kita di sorga, itu saat Roh bekerja dalam diri. Siapa kita sebenarnya di sorga yang sudah ada sebelum kita ada? Itu dimulai saat Roh bekerja dalam diri. Karena kita sudah ada sebelum kita ada. Tulisan kita sudah ada sebelum kita ada. Allah sudah menentukan kita di akhir dari awal. Dan tulisan tentang hidup kita sudah ada di bukunya. Perjalanan itu dimulai saat Roh bekerja dalam dirimu. Yang kita sebut takdir, yang kita sebut destiny itu. Makanya kalau orang belum mengalami yang kita sebut tadi, maka dia bisa ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Makna hidup masih dicarinya, arti hidup masih dicarinya, tujuan hidup masih dicarinya. Aku ini mau jadi apa dan seperti apa? Engkau memerlukan Roh bekerja di dalam dirimu. Jadi yang kedua, tibalah waktu berjalan dalam destiny. Yang ketiga, saat Roh bekerja dalam dirimu, maka tibalah waktu bagimu berjalan dalam terang Tuhan. Kita tidak akan tersandung. Kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan dalam kebingungan. Karena Roh kebenaran, Roh yang menuntun, Roh Allah yang hidup bekerja atasmu. Dialah terang itu, dialah kebenaran itu. Engkau nggak akan tersesat, engkau nggak akan terjatuh, engkau nggak akan tersandung. Engkau akan dipimpin ke tempat-tempat yang subur, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Karena di dalam pekerjaan Roh, engkau berjalan di dalam terang. Ini kita perlukan, karena kita nggak tahu hari besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Kita memerlukan terang untuk berjalan. Itu yang ketiga yang kita alami. Yang keempat, kalau Roh bekerja di dalam dirimu, yang keempat, engkau berjalan dalam potensimu yang maksimal. Engkau berjalan dalam potensimu yang maksimal. Simon itu adalah penjala ikan, tapi Petrus itu adalah penjala manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Simon dipenuhi Roh, berdiri di loteng-loteng sebagai Petrus, dan dia berkata, inilah yang dimaksudkan, yaitu Yesus dari Nazaret. 3.000 orang bertobat karena Petrus penjala manusia. Dari mana ini terjadi? Dalam dirinya saat Roh memenuhinya, saat Roh bekerja di dalam dirinya. Dia tidak lagi Simon, melainkan Petrus dalam potensi maksimalnya. Bisa bayangkan kalau kita melihat diri kita, sudahkah itu yang maksimal dalam dirimu? Perlu Roh bekerja terus di dalam diri kita. Saya percaya di ruangan ini ada orang-orang hebat, orang-orang strategik, transformer, reformer bagi Indonesia, bagi domainnya, bagi keluarganya. Ya, engkau akan berjalan dalam potensi maksimal saat Roh bekerja dalam dirimu. Amin 2 kali. Yang kelima, kalau Roh bekerja di dalam dirimu, maka tibalah waktu berjalan dengan kemampuan Allah. Berjalan dengan kemampuan Allah. Jadi bukan hanya Roh bekerja di dalammu, dia bekerja melaluimu. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal yang ketiga. Indah sekali, saudara. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri.
Yang kami lakukan itu bukan karena kekuatan kami. Itu kata Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi mereka sanggup karena Allah bekerja melalui mereka. Ini namanya kita sedang berjalan dalam kemampuan Allah. Aku tidak melakukan ini dengan kekuatanku, dengan kemampuanku, dengan kehebatanku. Tapi aku melakukan ini karena kemampuan Allah. Dia bekerja di dalamku dan melaluiku. Bisa amin? Demikian juga kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun, di domain apapun kita. Bisa gak kalian bayangkan kalau Allah bekerja melaluimu? Tanganmu menjadi tangannya, kakimu menjadi kakinya, matamu menjadi matanya. Seluruh anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Haleluya. Dipakainya untuk pekerjaannya. Itu namanya pekerjaan yang luar biasa. Kalau Allah bekerja melaluimu dan kemampuanmu adalah pekerjaan Allah, itulah perbuatan yang besar. Selamat datang di pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi kalau Roh bekerja di dalam dirimu, maka tibalah waktu penggenapan firman, prophetic fulfillment. Yang kedua, tibalah waktu berjalan dalam destiny. Maka tampillah Daud dan berjalan dipenuhi dengan Roh Allah sampai dia ke istana. Yang ketiga, berjalan dalam terang. Yang keempat, berjalan dalam potensi maksimal. Yang kelima, berjalan dengan kemampuan Allah. Yang keenam, berjalan dalam manifestasi kerajaan. Berjalan dalam manifestasi kerajaan. Karena kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kalau kita bekerja, kalau Allah bekerja di dalammu dan melalui dirimu, engkau memanifestasikan kuasa. Dan kuasa itu juga bicara kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata, engkau gak perlu memahami masa dan waktu, mengetahui maksud saya. Kalau Roh Kudus bekerja atasmu, masa itu akan tiba. Karena menyatakan kuasa Roh sama dengan manifestasi kerajaan Allah. Yang 6 ini akan terjadi pada kita. Semua kita yang hadir di sini. Kalau Roh bekerja di dalammu, bekerja melalui dirimu, menjamah hidupmu, membawamu naik level, menjadi baru, menjadi manusia lain seperti Daud. Roh Allah berkuasa atasnya. Maka itu saat waktu Tuhan bagimu. Berdoa dalam Roh. Terima kebenaran ini, terima firman ini, terima Roh bekerja di dalam dirimu. Saatnya prophetic fulfillment, saatnya berjalan dalam destiny, saatnya berjalan dalam kemampuan Allah, saatnya berjalan dalam terang, saatnya berjalan dalam manifestasi kerajaan. Terima dimanapun engkau berdiri, terima Roh Allah bekerja di dalammu, melaluimu, demi nama Yesus. Hari yang baru, hari yang lebih baik, saat Roh Allah bekerja di dalammu. Terima, terima, terima demi nama Yesus. Hari yang lebih baik, hari yang baru, hari yang mendahsyatkan di dalam nama Yesus. Engkau terima sekarang, engkau terima sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Jadi hari yang baru, kita menyebut tadi, lagu pertama kita juga seperti itu. Hari yang baru telah tiba, hari yang baru telah tiba. Dengarkan, hari yang baru telah tiba. Itu bersama dengan Roh Kudus bekerja atas dirimu. Dan itu bukan hanya nyanyian saja. Mari perhatikan saya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini? Mengingat kebenaran ini sangat penting. Engkau harus memastikan selalu Roh bekerja dalam dirimu. Dan kalau kita bicara Roh bekerja dalam dirimu, kita mengingat even ion kita memahami bagaimana Roh bekerja di dalam dirimu. Tapi saya ingin menguatkan kembali, karena itu sangat penting. Mari kita buka dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Untuk memastikan kita kembali bagaimana Roh bekerja di dalam diri kita, terus menerus senantiasa, supaya kita berjalan di dalam waktu Tuhan. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya di ayat 2 dan ayat 3.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Oleh roh dan firman. Bisa paham? Di ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang tapi tidak ada yang jadi. Di ayat ketiga, maka berfirmanlah Allah, maka jadi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi melalui roh dan firman. Oleh firman roh bekerja, oleh firman roh bekerja. Jadi tidak bisa hanya roh saja dan tidak bisa hanya firman saja, tapi roh dan firman. Begitulah Allah menciptakan langit dan bumi, menjadikannya berbentuk, menjadi terang dan seterusnya. Bisa paham? Katakan roh dan firman. Jadi kalau kita mau melihat di sini kebenarannya, supaya roh bekerja dalam dirimu, engkau harus menerima firman. Bisa paham? Engkau harus menerima firman. Mari kita dulu Yohanes 1. Ayat yang pertama, begitu cara Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu juga cara Allah menjadikanmu oleh roh dan firman. Bisa paham maksud saya? Coba kita lihat kebenarannya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara sudah mengerti di sini? Nah, untuk menguatkannya kita lompat ayat 12. Perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya, siapa ininya? Firman. Saudara bisa mengerti? Lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi. Bisa mengerti maksud saya? Semua orang yang menerima firman diberinya kuasa. Berikutnya apa? Menjadi. Kita ke kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 coba. Kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi. Di Yohanes 1, kalau kita menerima firman, kita diberi kuasa. Di kisah 1, kalau kita menerima roh, kita diberi kuasa. Dan kuasa itu membuat kita menjadi. Jadi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, begitu juga Allah menjadikan kita oleh roh dan firman. Bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti? Bisa amin 2 kali? Jadi roh dan firman membuatmu menjadi. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Oleh roh dan firman. Bagaimana Allah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah? Oleh roh dan firman. Menjadi saksiku, menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru oleh roh dan firman. Jadi bagaimana Allah bekerja di dalam dirimu? Oleh roh dan firman. Kita memerlukan firman supaya roh bekerja. Jadi bukan hanya roh, tapi juga adalah firman. Bisa mengerti maksud saya? Engkau akan menjadi baru. Engkau akan menjadi saksiku. Engkau akan menjadi ciptaan baru. Engkau akan menjadi anak Allah. Katakan menjadi. Masih ingatkah kalian di Ion kemarin saya berkata seperti ini? Kata menjadi itu adalah produk baru. Saya kasih ilustrasi waktu itu, kalau lembu memakan rumput keluar susu. Begitulah yang disebut menjadi baru. Bukan beras ditumbuk jadi tepung. Tepung itu ya beras yang dihaluskan. Bukan begitu saudara. Makanya waktu roh bekerja dalam dirimu, benar-benar masa lalumu sudah tidak ada lagi. Manusia lamamu sudah tidak ada lagi. Masa lalumu sudah tidak ada lagi. Engkau menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Begitu roh kalau bekerja dalam dirimu. Dia membawa sifat yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, karakter yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan yang lama. Haleluya. Makanya manusia lamamu mati, tubuh dosamu mati, masa lalumu mati.
Makanya saat Allah melihat dirimu, dia melihat dirimu baru. Dia tidak mengingat dosamu, tidak mengingat masa lalumu, karena engkau ciptaan yang baru. Kalau tepung itu beras yang dihaluskan, bukan begitu menjadi. Makanya saat engkau datang kepada Bapa, dia tidak melihatmu sebagai produk lama. Engkau benar-benar ciptaan yang baru. Makanya kita bisa dengan berani mendekat, berani menyembah. Haleluya. Tidak ada kata tertuduh di batin, karena engkau menjadi ciptaan yang baru. Saudara bisa bayangkan dahsyatnya Roh bekerja dalam diri ini? Pikiran yang baru, sifat yang baru, karakter yang baru, hari-hari yang baru, dan tidak ada hubungannya dengan yang lama. Yang lama sudah berlalu. Bahkan manusia lama kita disalibkan. Jadi ayo nikmati hidup yang baru, hari-hari yang baru, masa depan yang baru, kehidupan yang baru. Jangan istri yang baru. Silakan duduk. Papa semuanya baru tadi kau sebut, kecuali yang itu. Saudara bergairah? Saudara bergairah ya, karena kita tahu sekarang fokusnya adalah Roh dan Firman harus bekerja di dalamnya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Apa yang mau saya bagikan? Dengarkan, ini saya mau selesai, tapi saya mau berikan rahasianya supaya Roh dan Firman itu bekerja di dalam dirimu. Perhatikan ya. Saya mau kita memperhatikan rahasianya di sini. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan di situ. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan. Ingat, sebelum engkau melakukan pekerjaan, dia dulu bekerja di dalammu. Bisa paham maksud saya? Masih ingat itu? Filipi pasal yang kedua, nanti kita kembali. Karena saya merasa ini sangat penting untuk kita pahami. 13. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kehendak dan pekerjaan siapa yang kita lakukan? Kehendak dan pekerjaannya. Bisa paham? Kalau Allah bekerja di dalammu, dia menyelaraskan kehendak dan pekerjaanmu. Sama seperti tadi, kalau dia percaya, ia melakukan yang ku lakukan. Jadi Allah bekerja di dalammu, menyelaraskan kehendak dan pekerjaannya di dalammu. Maka ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat itu apa? Melakukan pekerjaannya, melakukan firman-Nya. Kita jadi bisa melakukannya, taat kepadanya. Bisa mengerti? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita, karena Allah lebih dulu bekerja di dalammu. Bisa mengerti? Nah, kita kembali ke Yohanes 14. Yohanes 14 tadi, ayat yang ke-12. Bisa mengikuti saya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti sebelum itu Roh atau Allah harus bekerja dulu di dalammu. Bisa paham? Nah, sekarang kita ikuti kalimatnya, karena ini indah sekali. Perhatikan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka Allah bekerja di dalamnya. Bisa paham maksud saya? Sebelum kita melakukan pekerjaannya, ia dulu melakukan pekerjaan di dalam hatimu. Jadi ayat itu bisa kita tambahi seperti ini. Perhatikan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Allah bekerja di dalamku, lalu aku melakukan pekerjaannya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau kita lihat di ayat itu, barang siapa percaya kepadaku, roh Allah bekerja. Bisa paham? Nah, dengarkan, tadi kita berkata bahwa roh dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana roh Allah bekerja di sini tanpa firman? Bisa mengikuti saya? Lihat ya, biar Papa baca sekali lagi. Barang siapa percaya kepadaku, kata percaya kepadaku itu aplikasinya, saudara, percaya perkataanku. Karena aku adalah firman. Jadi percaya kepadaku itu adalah percaya perkataanku. Karena aku adalah perkataanku. Jadi waktu kita menerima perkataan orang yang kita percaya, itulah firman tadi. Engkau menerima firman dan roh Allah bekerja di dalam dirimu. Bisa mengikuti saya? Jadi bagaimana firman dan roh bekerja dalam dirimu? Engkau harus mendengar orang yang kau percaya. Karena percaya kepadaku, percaya perkataanku. Karena aku adalah perkataanku. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Bisa mengikuti saya? Jadi percaya kepadaku itu maksudnya percaya perkataanku. Jadi kalau kita mendengar orang yang kita percaya, itu menjadi firman yang kau terima. Bisa amin dengan panjang. Nah, kalau engkau menerima firman di dalam dirimu, engkau menerima kuasa. Makanya saat engkau percaya pada orangnya, percaya pada perkataannya, itu menjadi firman dalam dirimu. Firman itu bisa menyembuhkanmu, bisa membebaskanmu, bisa memulihkanmu. Karena engkau menerima kuasa. Menerima kuasa. Menerima kuasa. Menerima kuasa. Engkau disembuhkan saat kau mendengar. Engkau dipulihkan saat kau mendengar. Haleluya. Karena engkau menerima kuasa. Siapa di sini yang mau menerima kuasa? Makanya sangat indah sekali kalau kita memahami kebenaran ini. Aku mendengar orang yang kupercaya itu menjadi firman. Mereka yang menerimanya diberinya kuasa. Bagaimana caranya aku menerimanya? Menerima perkataan orang yang kau percaya. Makanya indah sekali pertemuan kita. Kalau kau percaya padaku, engkau percaya perkataanku, engkau menerima kuasa. Air kolammu bergoncang, engkau terjun ke dalam. Apapun keadaanmu akan pulih, akan sembuh, akan berubah. Apapun keadaanmu. Karena bagi firman tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi firman. Jadilah terang, jadi. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau kita menerima firman, kita menerima kuasa. Kalau roh tinggal di dalammu, engkau menerima kuasa. Kalau roh dan firman bekerja di dalammu, engkau menjadi anak Allah, menjadi baru, menjadi saksiku. Jadi barang siapa percaya kepadaku, kita mulai memahami, ya percaya perkataanku. Karena di Yohanes 1 tadi disebut, aku adalah firman, firman adalah aku. Kalau kau menerima firman, engkau menerima aku. Aku dan firman. Jadi percaya kepadaku, percaya pada perkataanku. Amin 2 kali. Begitu caranya engkau menerima kuasa. Haleluya. Amin, amin. Good, silahkan duduk. Jadi very simple. Dengan cara begitu kau akan memasuki musim Tuhan. Engkau akan berjalan dalam destiny. Engkau akan berjalan dalam potensi maksimal. Engkau akan berjalan dengan kemampuan Allah. Ini saatnya bagimu memanifestasikan kerajaan. Very simple. Saya ingin menyegarkan, menguatkan apa yang kita terima di Ion kemarin.
Supaya kau senantiasa, engkau selalu mendengarkan orang yang kau percaya. Roh tetap tinggal di dalammu karena kau memiliki Roh Kristus. Tapi roh itu akan tetap tinggal sebelum ada firman yang datang padamu. Roh dan firman harus bekerja dalam diri. Kuasa Allah bekerja di dalammu, kemudian melalui. Dahsyat sekali. Bapak berkata seperti ini. Bapak di sorga maksudnya ya. Bapak yang mana? Yang di depan papa, bapak yang di mana? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Ayat yang pertama. Sudah sampai? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kerajaannya itu bermanifestasi dari dalamnya. Oke, kita tidak membahas itu dulu. Kita mau fokus dulu dengan statement tadi. Kita lanjutkan ayat yang ketiga dulu. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalau kita bangun kemah di situ, berhenti. Perjalanan berakhir di situ. Padahal perjalanannya belum selesai. Bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti saya? Makanya hati-hati membangun denominasi. Membangun nama-nama. Itu bisa membuat kita berhenti. Yang kelima, perhatikan ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata. Suara siapa ini? Suara Bapa. Suara Bapa. Katakan suara Bapa. Perhatikan suaranya. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan pikiranmu. Jangan dengarkan orang lain. Engkau akan berhenti. Tapi kalau kau dengarkan dia, engkau akan berjalan tetap dalam destiny. Bisa paham maksud saya? Lebih indah sebenarnya bahasanya. Mari sebelum saya lebih kuatkan. Markus pasal 9, ini lebih indah lagi bahasanya. Markus pasal 9, mari kita lihat ya. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-2. Sudah sampai? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, lihat ya, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Hati-hati ya, betapa bahagianya di tempat ini. Kok bisa di tempat itu terus? Wah, indahnya hadirat Tuhan. Iya, kita berjalan terus. Minggu depan masih ada ibadah di sini. Wah, indahnya ibadah kita hari ini. Iya, minggu depan masih ada. Jangan bangun kemah di sini. Nanti kita berhenti. Saya bisa mengikuti saya. Lihat. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat yang ke-6, perhatikan. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Suara Bapa ini yang harus kita perhatikan. Lihat ya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bisa paham? Dengarkanlah dia, karena kalau tidak engkau dengarkan, engkau berhenti.
Perjalananmu masih panjang. Jadi kalau kita berhenti mendengarkan dia, engkau akan berhenti, saudara. Itu maksud saya. Padahal perjalananmu dalam destiny masih terus berlanjut. Jadi supaya kita berjalan dalam destiny, berjalan dalam kemampuan Allah, berjalan dalam waktu Tuhan, engkau harus mendengarkan dia terus. Bisa mengerti? Berhenti kita mendengarkan dia, berhenti kita. Inilah nasihat Bapa bagi kita semua. Kalau disebutkan oleh Musa di Kisah pasal yang ketiga, mari kita lihat Musa berkata seperti ini. Ayat yang ke 22. Kisah 3 ayat 22. Sudah sampai? Bukankah telah dikatakan Musa? Yuk kita baca bersama-sama. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Begitulah sikap kita pada orang yang diutus Tuhan. Engkau tidak akan pernah berhenti. Hari ini baik, besok baik, besoknya lebih baik, sehingga menjadi sangat baik. Asal kau mendengarkan dia, asal kau mendengarkan dia, mereka yang menerimanya diberinya kuasa. Hari ini engkau baik, besok engkau baik, besoknya lebih baik, sehingga menjadi sangat baik. Dengarkanlah dia, kau nggak akan berhenti. Bisa nggak akan bayangkan kalau kemah itu dibangun di situ? Perjalanan Petrus masih panjang, perjalanan Yohanes masih panjang, dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh berhenti mendengarkan dia. Bisa paham? Katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri.